Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa la murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa nasara 'abdahu wa zama wa'dahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa man sara nahji wa sallam bi sunnatihi ila yaumil la raiba fih. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatal iman, para bapak-bapak dan ibu-ibu, para abah wal ummahat yang senantiasa Allah muliakan, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Yaum Sabti, hari Sabtu, kita masih diperkenankan untuk bersua, bersilaturahmi, berbuat kebaikan, ihsan, dan tentunya hal-hal yang terkait dengan amal sholihah yang kita upayakan hingga pada hari ini. Semoga apa yang telah kita upayakan dari sekian banyak amal sholihah dicatat oleh Allah SWT fi mizani hasanatikum yaumil qiyamah. Amin. Shalawat dan salam senantiasa kita curahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa beriltizam pada sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Selanjutnya kami berterima kasih kepada Takmir Masjid Pandawa dan seluruh jajarannya, wabil khusus kepada Komandan Unit 411 yang telah memberikan izin. Semoga atas izin beliau kita diberikan kemudahan dan kepada beliau diberikan pahala yang berlimpah. Amin. Ikhwatal iman, nadkhul fi mawdu'in jadidatin atau fi mawdu'in jadidin. Kita masuk pada satu mawdu' yang baru terkait dengan dosa-dosa yang masih kita bahas, terkait dengan ada sekitar 12 dosa yang tentunya sudah kita bahas. Kita masuk kepada asyiron al-qaul Allahi bila ilmin, atau pengucapan atau berkata yang mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala tapi tanpa didasari ilmu. Tentunya ini menjadi satu hal yang urgent ya bagi kita semua untuk berhati-hati. Kenapa? Karena dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam hadis Muslim ya, dari Anas bin Malik yang insyaallah dari Ibnu Majah, hadis yang masyhur dari Anas bin Malik, beliau mengatakan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Bukan karena kita diminta untuk thalabul ilm, tetapi yang lebih jauh adalah apa? Fahmuddin wajib. Memahami agama itu adalah satu hal yang wajib. Laisa faqat talabatul ilmi fa inna hunaka ghayatul utma aw ghayatul ulia. Satu tujuan yang paling mulia selain kita bertolabul ilmu adalah fahmuddin, memahami agama. Kalau ada satu soal ya, soal tertentu, maka para ulama fikih mengatakan fahmus soal nisful jawab. Ya, kaidahnya seperti itu. Memahami soal adalah 50% kita mengetahui jawaban. Jadi seseorang bertanya atau siapapun itu harus dicermati apa pertanyaannya, harus dipahami juga supaya tidak salah. Begitu juga kita dalam beragama. Jangan sampai kita bermudah-mudahan dalam beragama. Tentunya ini menjadi satu wasilah yang nantinya kita bisa lebih berhati-hati dalam mengupayakan kita dalam memegang dinullah wa al-hadis an-nabawiyah, dan juga kepada din Allah, dan juga dengan sekian banyak hadis-hadis an-nabawiyah. Dikatakan di sini wa amal qaulu Allahi bila ilmin fa huwa asaddu hadhil muharramat tahriman. Berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu adalah satu hal yang lebih dahsyat bahayanya daripada perkara-perkara yang haram, melebihi dosa daripada syirik. Kalau orang sekarang ya kan, orang Jawa Timur atau orang sekarang, gak bahaya
bukan logik kita, bukan logika kita. Meskipun pada masing-masing kita adalah likulli ra'sin ra'yun, masing-masing kita itu masing-masing kita punya pendapat, tetapi manakala pendapat kita terhadap agama, terhadap dinul Islam, maka harus nuroji wa yastabid ilallah wa rasulih. Kita harus kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, dan juga kepada pemahaman para ulama salaf, para pendahulu kita, yang mereka adalah apa? Afham, lebih paham terhadap agama Islam ini. Ada khulafaur rasyidun, ada Abu Bakar sampai Ali. Kalau di desa-desa Ramadan itu al-khalifatul ula atau al-khalifatul awal, yang benar yang mana? Al-khalifatul ula Sayyidina Abu Bakar Siddiq, mau saya pahamkan gitu. Saya mau menanyakan secara nahwu, al-khalifatul ula atau al-khalifatul awal? Ayo yang bisa belajar apa nahwu. Khalifah itu mudzakar atau muannas? Muannas. Khalifah muannas. Sehingga belakangnya al-ula. Al-ula itu muannas atau mudzakar? Salah satu ciri-cirinya muannas adalah ada tak marbuthah, ya kan? Kemudian misalnya apa karena dia muannas maka belakangnya harus muannas, maka menjadi apa isim mausuf al-khalifatul ula. Berarti khalifah itu muannas atau mudzakar? Muannas, itu jawabannya. Ada mudzakar? Mudzakar itu laki-laki, Pak. Muannas perempuan, ya. Dalam bahasa nahwu. Kemudian kalau misalnya contoh apa al-kitabu jadidun, buku ini baru. Kenapa kitab itu mudzakar? Jadi jadidun itu juga ikuti mudzakar, bukan al-kitabu jadidatun, maka kurang pas. Jadi al-khalifatul ula. Khalifah itu apa? Muannas atau mudzakar, Bu? Nah, kan yang pas kan al-khalifatul ula Sayyidina Muhammad, gitu kan? Allahu Akbar. Al-khalifatul ula. Ternyata secara ilmu nahwu al-khalifah laisa dakhala min dhimmi muannas atau muannas salim. Dia bukan perempuan, khalifah. Dia itu mudzakar. Kenapa? Ada Muawiyah. Muawiyah itu nama laki-laki. Kemudian ada lagi misalnya Zainab, Hindun, itu mudzakar atau muannas? Nah, kalau dari tulisannya itu kan mudzakar, itu muannas. Sehingga di sini yang benar secara qaidah nahwiyah al-khalifatul awwal. Tadi kan rata-rata al-khalifatul ula, tapi aja bisa-bisa bener gitu tadi. Ini nanti yo bener kayak gini kan. Pengennya bener secara nahwu dikira yang lain. Itu kembali kepada histori, legacy, warisan kita pada saat zaman dulu. Kenapa diupayakan dengan al-khalifatul ula atau al-khalifatul awal? Karena zaman dulu masih banyak orang-orang yang Syiah. Jadi manakala disebutkan dimuliakan dengan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, itu harapannya mereka yang satu masjid itu yang punya pemahaman Syiah itu gerah, akhirnya dia cari masjid yang lain. Itu salah satu legacy. Do you know what is the meaning of legacy? Warisan. Makanya Arabis legasi itu warisan. Kita ini perintis bukan waris, ya. Kalau jenengan ya pewaris semua ya, kuasa-kuasa pewaris. Kalau kita perintis, ya kan, merintis orang di rumah, kontrak sana kontrak sini, ya kan, itu perintis, ya kan. Kalau tahu-tahu di rumah itu pewaris, ngerti-ngerti di mobil pewaris. Ya kan? Kalau tadinya mobilnya akor loro, kemudian maestro sama loro, kemudian tiba-tiba naik itu perintis, ya kan. Karena bersekolah atau perintis pewaris itu sekolah. Ya, lebih dahsyat daripada syirik. Walihada dzukira fil martabati rabi'ah. Bahkan dikatakan di sini Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya, yang qasimu al-qaul Allah bila amalin, berkata atas nama Allah SWT dengan tanpa ilmu. Itu beliau mengambil satu ayat dalam surat Al-A'raf, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ayat yang ke-33,
Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal itsma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ini mengambil satu ayat untuk istinbat dari sini. Berkatalah Ibnu Qayyim, sama juga dengan salah satu ulama yaitu Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, ketika beliau mengomentari ayat ini, beliau mengatakan min hadhihi nahya atau min hadhihi ayat innal muharramati taqasimu bi arba'ati maratin. Jadi dosa di sini itu dibagi menjadi 4 derajat. Kalau kita melihat ya anak tangga yang paling rendah itu apa di sini? Yang pertama adalah adzul adzabul khafif, yaitu dosa-dosa yang ringan. Qul innama harrama, sesungguhnya katakanlah, sesungguhnya kami haramkan, Allah telah mengharamkan kepada kami al-fawahish, perbuatan-perbuatan yang keji. Ini perbuatan apa, dosa yang paling ringan, yang khafif. Ya meskipun ringan ya kita tetap berusaha untuk menjauhinya. Ini yang paling ringan, khafifah. Khafifah kan gubernur Jawa Timur kan, berarti beliau ringan. Ringan tangan, ringan memberikan bantuan, ya kan. Saya nggak punya tendensi apa-apa dengan itu. Kok pas adalah khafif, ya kan, khafifah itu perawatan saya. Nah, kemudian apa? Setelah masuk pada fi martabatil ula ya tadarruj. Tadarruj itu berarti apa, naik kepada dosa yang di atasnya. Apa dia? Yaitu al-baghi bi ghairil haqq. Kalau dari bahasa Arab adalah al-baghya, masuk pada fawahish, tapi di sini perbuatan yang melampaui batas dan apa, mengambil hak-hak saudaranya tanpa, yaitu mengganggu hak-hak saudaranya tanpa ada tanpa menggunakan jalan yang benar. Alias apa? Alias adalah dia itu menerjang satu kaidah di luar kewajaran. Hak tetangganya, hak saudaranya, kan banyak di sini. Jadi dia melampaui batas. Ini masuk dari fawahish. Jadi dia masuk kategori terkait dengan dosa kepada hablum minan nas. Kemudian setelah mencapai pada tahap yang kedua, martabat tsaniyah, umma tatadarraja wa yatadarraja ila martabat tsalitsah ala wahya as-sirku, syirik. Nah, kemudian setelah syirik baru masuk al-qaulu Allahi bila ilmi. Kenapa dikatakan di sini? Walihada dzukira fil martabati rabi'ah minal muharramati allati ittafaqat 'alaiha as-sara'i' wal adyan. Dan ini disepakati oleh para ulama dalam syariat kita bahwasanya berkata atas nama Allah tanpa ilmu, maka dia masuk pada kategori martabat ar-rabi'ah yang akhir, artinya martabat paling tinggi. Atau bisa kita pahamkan paling dasarnya dosa. Wala tubahu bihalin balatakun ila muharramah wa laysat kal maitah wa dam wa lahmul khinzir alladhi yubahu fi halin duna halin. Bukan seperti halnya bangkai, ya, atau dam atau lahmul khinzir yang dia itu bisa berubah keadaannya. Kita boleh nggak makan daging apa, babi? Nggak boleh kan? Tapi kalau kepepet boleh nggak? Tidak ada satu makanan, boleh kan? Kan berubah kan? Dari sisi apa? Kaidahnya tadi. Atau misalnya bangkai boleh nggak kita makan? Boleh nggak Pak? Boleh, bangkai ikan. Kokol laut, ada apa, anjing laut, boleh nggak dimakan? Boleh. Al aslu fil muamalah al-ibahah. Asalnya muamalah itu adalah boleh. Atau kalau dalam bahasa agama, ya, sesuatu yang berkaitan dengan agama itu haram dilaksanakan manakala ada perintah dari Allah SWT. Yang di
Yahudi, Nasrani, itu asalnya itu boleh selama tidak ada yang melarang. Tetapi kalau dalam hukum agama, apa yang ta'allaqu bil adyan wa syara'il Islam, ya, itu haram. Malah, ya, manakala tidak ada apa? Al-amr minallah, manakala tidak ada perintah dari Allah SWT. Jadi kita tidak boleh melaksanakan apa-apa yang berkaitan dengan agama manakala tidak ada perintahnya. Nah, kemudian kenapa masuk kategori yang sangat tinggi atau bahaya? Fahadha a'dhamul muharramati indallahi wa asabbuha itsman, merupakan satu dosa yang paling a'dham, paling agung haramannya di sisi Allah SWT, wa asabbuha itsman, dan paling dahsyatnya apa? Dosa. Fa innahu yatadhammanu al-kadhibu ala Allah. Kenapa? Karena masuk kategori berbohong atas nama Allah Subhanahu wa taala. Wa nisbatuhu ila ma la yaliqu bi, dan nisbahkan, menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang memang tidak disandarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tahyiru dinahu wa tahyiru dinihi wa tabdilihi, dan merubah agamanya Allah dan juga merubah dan apa istilahnya itu membagaimanakan agama yang telah Allah tetapkan. Wa nafyu ma asbata wa isbatu ma nafahu, dan meniadakan apa-apa yang telah Allah tetapkan dan menetapkan terhadap apa-apa yang telah Allah tiadakan. Bisa dipahami kalau seperti apa? Biasanya kalau saya ngisi itu pertama tuh pelan-pelan, nanti speednya tambah lagi. Wa tahqiqu ma aqtalahu wa iqtaru ma haqqaqahu, sampai ada waktu man walahu wa walatu man adahu. Apa? Wa ada waktu memusuhi kepada orang-orang yang loyal kepada Allah SWT dan loyal kepada orang-orang yang memusuhi pada Allah SWT. Artinya ini masuk kategori yang sangat banyak. Kemudian ikhwah sekalian yang Allah rahmati, walihada istadda nakiru as-salafi wal a'immatul laha. Maka demikian ini para ulama salaf itu mengecam atau mengecam, apa bahasa kita ya, sesuatu mengecam ya, mencela, kata itu ya, mencela dengan celaan yang sangat dahsyat untuk terhindar dari mempermainkan agamanya Allah SWT tanpa ilmu. Wasahu bi ahliha min aqtaril ardi, dan para ulama berteriak bi ahliha kepada mereka itu apa? Kepada kita terkait mereka itu untuk kita hindari. Itu mereka itu adalah apa? Orang-orang yang tidak pantas menghuni di dunia ini. Kenapa? Karena mereka mengatakan atas nama Allah SWT, sholat kan nggak apa-apa, Jumat itu kalau khutbah Jumatnya perempuan. Saya itu ngikutnya madhab arhanisme. Ini nggak usah di besar nggak apa-apa. Dia mengatakan atas nama Allah SWT, ya. Kemudian mengambil ayat, sholat itu kan jaraknya nggak apa-apa, jauh-jauh. Tafassahu fil majlisi fafsahu yafsahillahu lakum fa idza suzufan suzuk ya fa idza ladina amanu minkum wa ladina utul ilma darajat. Ini kan dalil. Ternyata apa? Tidak merujuk kepada tafsir. Bahkan min haitsul ghawiyah pun kurang paham. Itu kan peletakan dalil enggak pas. Itu kalau dipublish orang yang bisa nggak paham ya enak-enak saja. Kayak dulu kita belajar misalnya di beberapa universitas negeri Indonesia itu ada namanya perbandingan madhab. Kalau tidak ada namanya tahqiq atau mungkin apa salah satu peneliti dan mengatakan bahasa kita adalah ashahul kalam. Ya, ashahul kalam adalah pendapat yang paling benar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, maka para mahasiswa cari yang paling nyaman. Ya kan? Makanya kenapa kamu nggak sholat? Sholat kan artinya kan doa. Ya, kalau saya sudah ingat? Kalau saya sudah ingat Allah SWT, ngapain saya sholat? Kemudian banyak sekali generasi kita yang kuliahnya di
Jukum, tahu kum? Di sana di Iran. Karena mereka memahami apa? Tidak masalah kawin mu'tah atau mut'ah. Pak, mut'ah atau mut'ah? Mut'ah. Gak apa-apa kawin mut'ah kan sah-sah saja. Apalagi yang disasar generasi muda yang sedang punya horizon qawiyah fi hawa, punya hasrat tinggi dalam kehidupannya. Akhirnya gonta ganti pasangan. Tidak ada asal kalam. Bahaya nggak ya? Nggak bahaya kan? Sehingga di sini masuk kategori tadi. Yang kedua tadi dakhala fil kadhib atau fil kadhib, masuk pada kategori berbohong atas nama Allah Subhanahu wa taala. Wa qala wa la taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahil kadhib. Al-ayat An-Nahl 116. Dikatakan di sini waqad ankara ta'ala ala man nasaba ila dinihi tahlilu syai'in aw tahrimihi min dinihi bila burhan. Allah itu mengingkari manakala ada orang mengatakan oh itu dariku, padahal Allah tidak mengatakannya demikian. Atau menghalalkan padahal itu bukan kehalalan dari Allah SWT. Banyak nggak orang menganggap itu halal, ternyata bukan halal dari Allah SWT. Banyak orang yang menganggap itu haram, tapi bukan menurut haram atas perintah Allah SWT. Para pendetanya itu mengharapkan apa yang dihalalkan Allah SWT. Ya, buktinya apa? Nikah itu halal atau haram untuk mereka? Pastor ya, pastor. Boleh nggak nikah? Pak, angsal betul Pak nikah? Pak, angsal betul Pak nikah? Nambah angsal betul Pak? Boleh Bu. Tapi mereka nggak berkenan. Bahkan meninggalkan satu hal yang halal, malah haram. Ya kan? Tujuannya apa? Untuk meminimalisir hawa nafsu, tapi salah. Mereka mengatasnamakan ini adalah perintah Tuhan. Atau puasa, afdhalus siyam shaumu Nabi Daud. Paling bagusnya puasanya Nabi Daud, tapi puasa sampai sedino sewengi sampai 40 dino mumut ya kan. Poso mutih, poso pati geni. Hal gunakan dalil minal hadis wal Quran? Lah, maaf. Tapi orang mengatakan ini ada dalilnya. Diambil mungkin istinbat kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ternyata secara kaidah tidak ada. Kemudian wala taqulu, dan janganlah engkau itu mengatakan lima tasifu alsinatukumul kadhib. Artinya apa di sini? Lisan kita itu berbohong atas nama Allah Subhanahu wa taala, mengatakan hadza halal padahal bukan halal, hadza haram padahal bukan haram, litaftaru, untuk mengada-ada atas nama Allah dengan kebohongan. Di sini dikatakan ya, sangat membahayakan bagi seseorang ya, manakala dia terjangkit penyakit ini. Rasulullah pun pernah bersabda kan, barang siapa yang mengatakan satu hadis disandarkan pada diriku, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ya, barang siapa yang berkata, ini Rasulullah, barang siapa man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, atau kama qala Rasulullah SAW. Barang siapa yang berdusta atas namaku. Artinya apa? Oh, ini sunnah, ini bukan sunnah. Ini ada sunnahnya seperti ini, tetapi setelah diverifikasi sunnahnya itu dhaifah. Ya, matanya itu mungkin matanya bagus, tetapi isnadnya tidak qawi. Harus belajar mustalah hadis. Ada hadis mutawatir, ada hadis sahih, ada sahih li ghairihi, ya kan? Ada dhaif, ada kemudian mudallis. Banyak sekali. Kita tidak bisa mengatakan
semua hadis itu sahih. Yang kemarin dikatakan kan tidak masalah. Dia yang membenarkan apakah tahu zamannya Rasulullah SAW? Imam Muslim, Imam Muslim, Imam Bukhari kan jauh. Contoh misalnya beberapa hadis yang dhaifah, tapi para ulama memperbolehkan kita mengambil hikmah, mengambil faedah di sana. Tapi kita yakini itu bukan dari Rasulullah SAW. Contoh ketika zaman Khalifah Abbasiyah atau Umayyah ya, ketika itu masih banyak sekali ada panen terong, ya kan? Maka muncul hadis tentang terong, ya kan? Man akala badijan faqat man akala badijan faqat sanamin sunani Rasulullah SAW. Ya. Barang siapa yang makan terong maka dia telah menetapi sunahnya Rasulullah. Bangkul terong ada sahabat. Itu digunakan seperti itu. Jadi kalau kita mendalami ilmu hadis akan ada satu hadis yang kalau orang paham itu dia punya sense of feel. You know what is the sense of feel? Tahu. Jadi kalau bahasa kita intuisi. Kalau jangan nyopir kan apa itu? Feeling. Feel. Sense of feel. Rasa menduga. Dia paham ternyata ini kok kurang pas. Kemudian kita buka kitab ternyata ada. Contoh hadis yang dhaifah. Ini mungkin seakan-akan bagus ya. Terkait dengan masalah azab kubur. Kita tahu bahwasanya azab kubur itu ada dan himpitan kubur itu ada. Dan tidak akan pernah ada yang selamat kecuali al-anbiya wal rusul. Ya, ini disepakati. Sampai ulama dan orang saleh itu mendapatkan himpitan kubur. Wa inna doqatal qabri ya. Sesungguhnya doqatal qabri himpitan kubur ya. Itu waqiah yang nyata. Dan ada hadis yang sahih beliau mengatakan bahwasanya wa taharraka hadzal ladzi taharraka lahul ars wa futihat abwabus samai wa sahidahu sab'ina alfan minal malaikah ya dummatan wa furija anhu. Hadis sahih terkait dengan riwayatnya Sa'ad bin Mu'adz manakala dia itu dihimpit di kubur. Sa'ad bin Mu'adz adalah dikenal dengan namanya Abu Amr. Dia termasuk penunggang kuda yang lincah. Singkat kata, saya nggak akan cerita, cuma contoh saja. Dia itu pernah menjadi seseorang yang punya sikap tegas membela Rasulullah tatkala perang Badar. Kemudian beliau menjadi tamennya Rasulullah SAW manakala perang Uhud dan dia terluka. Kemudian yang ketiga, beliau memperjuangkan Rasulullah SAW pada saat perang Khandaq dan dia terkena panahnya Hiban al-Araqah ya. Hiban bin Qais al-Ariqah kalau salah. Kena panah sehingga menyebabkan dia itu sakit dan meninggal. Kemudian tatkala dia meninggal, Rasulullah bersabda, "Hadzal ladzi taharraka lahul ars." Dialah yang menjadikan arsnya Allah itu bergetar. Wa futihat abwabus sama, kemudian dibukalah pintu langit, wa sahidahu, kemudian para malaikat yang jumlahnya 70.000 malaikat menyaksikan Sa'ad bin Mu'adz manakala berada di Makbar. Kemudian apa? Dummatan. Kemudian dia itu dihimpit. Meskipun dia punya kemuliaan, dia mendapatkan himpitan Allah SWT, dihimpit di kubur. Tsumma furija anhu. Kemudian karena rahmat Allah SWT, kemudian dia diluaskan kuburnya, dilonggarkan kuburnya. Tsumma su'il, ditanya oleh malaikat yang singkatnya apa? Dia bisa menjawab pertanyaan. Yuthabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayati dunya fil akhirah. Kemudian diwasik sab'ina dhira'an, diluaskan kuburnya menjadi 70 dhira'. Kemudian dia mendapatkan nikmat kubur. Ini sahih. Ada hadis yang lain yang dhaif, tetapi kita ambil faedahnya. Inna daqatal qabri 'alal mu'min mithlu safaqatil ala ibniha. Ini kayaknya bagus. Himpitan
mithlu safaqatil ala ibniha, sebagaimana belayan seorang ibu kepada anaknya, yasmu ilaiha ibnuha thumma yakhbazu ghamzan rafiqa. Kemudian si ibu tadi seakan-akan didatangi anaknya, yang anaknya tadi mengeluh kepada ibunya sakit kepala, kemudian dipijat pelan-pelan. Ini hibitan umur seperti itu. Wa 'alal kafir wal munafiq mithlu sakhrati al-bayda, sebagaimana batu besar yang akan menjatuhi telur. Ini kira-kira sama kan lafadznya kan? Malah lebih bagus ini kan yang kedua. Tapi itu apa? Ternyata riwayatnya itu ada satu riwayat yang tidak kuat. Akhirnya dikatakan sebagai hadis dhaif. Nah, ini pentingnya kita memahami agar tidak boleh langsung, wah ini hadisnya, wah ini maknanya bagus ya. Misalnya kemarin puasa Asyura itu ada dalilnya. Ada banyak sekali ayat-ayat ataupun yang menunjukkan tentang pentingnya kita tidak boleh berbohong atas nama Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa bimanna nusiba ila awsafihi subhanahu wa taala ma lam yasif bi nafsuhu. Bagaimana bisa orang itu menasabkan sifat-sifatnya Allah, padahal Allah itu tidak pernah mensifati dirinya dengan sifat yang pernah dia sifatkan. Aw nafyu anhu minha ma wasafa bi nafsuhu, atau meniadakan satu sifat atau asma-Nya Allah SWT tanpa Allah itu menetapkan sifat pada dirinya. Sehingga di sini masuk kepada apa? Masuk kategori syirik, ya, wal kufur. Wal qaulu 'ala Allah bila ilmin fa innal musyrika yaz'umu anna man ittakhadha ma'budan min dunillah yuqarribu ila Allah wa yasma'u lahu indahu. Contoh misalnya orang itu mendatangi kubur, kemudian yaz'umu, dia menyangka man ittakhadha ma'budan min dunillah, kemudian dia mengambil sesembahan selain Allah SWT, kemudian ini menjadi alasan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah SWT. Saya bisa lebih dekat pada dia. Wa yasma' lahu, dan dia berharap bisa memberikan syafaat di yaumil qiyamah, padahal syafaat itu tidak akan pernah diberikan atas izin Allah SWT. Ya. Dan orang yang telah meninggal, si mayit, tidak akan pernah bisa mensyafaati. Wong kadang saja kita ditanya saja, kalau nggak diberikan kemudahan susah juga ya. Dalam satu riwayat juga dikatakan, wa innal mayyita idza wudi'a fi qabrihi, manakala seorang mayit wudi'a fi qabrihi, ditaruh di kubur, ya, la yasma'a khafqa aw la yasma'a sautan ali, dia akan dengar suara terumpah orang yang berziarah, hatta yuwalluna anhu, sampai dia itu pergi. Kemudian apa di sana? Wa in kana al-mu'min, kalau dia itu mukmin, maka sholat itu di kepalanya, zakat siap di kanannya, kemudian zakat di kirinya, amal sholihah, amal-amal sholih di kakinya, seperti infak sedekah, kemudian silaturahmi, kemudian berbuat ma'ruf, itu di kakinya. Kenapa? Fasayati malakani walau nahuma ahaduhuma aswad wal akhar asraq. Akan datang malaikat itu, dua malaikat, yang satu warnanya hitam, yang satu warnanya biru. Ini soal hadisnya. Yuqalu lahu munkar wa nakir. Kalau dia akan diadab di kepala, tidak ada forbidden for you. This is sholat, ya. Tidak ada pintu untuk menghadap hamba Allah ini. Kenapa? Ini sholatnya dia. Mau datang ke kanan tidak bisa, ini ada kosong. Ini ada zakat sampai kakinya, tidak bisa. Kenapa? Karena menjadi hisnul muslim, menjadi benteng bagi dia. Itulah pentingnya amal kebaikan. Kalau kita nggak pernah punya amal kebaikan, gimana kita akan mengantisipasi azab kubur? Kemudian yang ketiga, al-qaulu Allah bila ala ilmin wa hiya min asya'i mudillah wa yudil akharin. Termasuk kategori yang bisa menyesatkan umat. Ya, orang berkata, padahal tidak didasari dengan ilmu, pasti akan menyesatkan umat. Ya, qala Allah wa rasulihi, ya. Misalnya di dalam
satu hadis, Innallaha, Bukhari halaman yang ke-100, hadis yang nomor 100, Innallaha la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazibu minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah itu tidak akan pernah mengambil ilmu dari para hamba-hambanya kecuali dengan cara membagikan atau memanggil para ulama. Ya, orang ahli ilmu itu banyak yang meninggal. Itu salah satu contoh. Hatta idza lam yubqi atau yaqo aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhala fasa'alu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Sehingga apa? Para ulama, para ahli ilmu, orang yang pintar agama, yang tahu mana haram mana halal berdasarkan ilmu, ya, ainul yakin, bukan dzon, bukan prasangka. Jadi apa? Dalam kaidah keilmuan ada namanya dzon, kemudian ada ilmu, kemudian ada yakin, kemudian ada apa ilmu yakin, ada ainul yakin. Ya, apa tadi? Dzon, apa dzon? Prasangka. Kemudian setelah dzon diilmui. Kemudian yakin. Yakin masih ada martabah ba'da. Ba'da. Setelah yakin ada ainul yakin, ada hakul yakin. Jenengan kira-kira himpitan kubur itu masuk pada kategori dzon atau hakul yakin? Bedanya ainul yakin sama hakul yakin apa sih? Bu? Ainul yakin, hakul yakin. Saat ainul yakin itu anak pertama saya, hakul yakin anak kedua saya. Nanti buat PR ya. Ainul yakin dengan mata keyakinan, hakul yakin dengan hakikat yakin. Itu apa? Jangan browsing kan seperti itu. Tanya Mbah Google, sekarang sudah ada lagi yang lebih pintar. Apa saingannya EA, artificial intelligence, ya kan? Ada ChatGPT kan? Pernah dengar ya? Ada kan? Itu antum mengerjakan skripsi, tesis, disertasi, tinggal tanya aja. Kalaupun antum menerjemahkan lebih soft daripada Mbah Google. Ada konteks apa istilahnya itu bahasa Arab, tinggal copy, paste, masukkan di ChatGPT. Insya Allah terjemahannya lebih soft dan sesuai dengan kategori nahwu dan soft daripada Mbah Google. Ya, Mbah Google itu kadang-kadang nyeleneh terjemahannya. Banyak lah yang tidak sesuai dengan apa feel kita, ya kan? Sesuai dengan sense of feel kita sebagai manusia. Ya. Nah, disitulah kita mengilmu itu penting sehingga masuk pada kategori yakin. Kalau hanya pada kategori prasangka saja itu jangan diikuti. Itu mau mendadak ngasih apa ini? Apa namanya kita ini pura. Apa? Prasangka saja. Makanya diilmui dengan dilihat YouTube-nya, dilihat apa Instagram-nya, itu diilmui dulu. Diilmui yakin. Kalau dalam apa rumus pendidikan itu ada namanya pendidikan, itu ada namanya pengajaran dan pengasuhan. Ya, dari ilmu menjadi amal, dari konsep jadi apa? Jadi konsep jadi aplikasi, kemudian jadi apalagi yang ketiga saya lupa. Intinya itu kepada aplikatif, menumbuhkan kesadaran. Saya pernah nyampaikan di sini. Harus dipahami, diyakini dulu, dipahami dulu, kemudian diyakini. Setelah yakin nanti akan masuk pada tingkatan kesadaran. Setelah punya kesadaran akan ada sikap perbuatan, baru perubahan. Susah itu. Ya. Nanti ada kognisi, di atasnya ada afektif, ada psikomotorik, ada fitrah. Tujuannya apa? Tujuannya sebenarnya diciptakan metode ini supaya apa? Supaya pengasuhan atau pendidikan pesantren tidak tergantung pada pola rotan. Dulu zaman kita tahun 2006, 2007 kan, itu ustadz itu sangat menikmati dengan rotan. Udah saat melanggar gebuk, tapi bayar jam sampai apa menyakitkan. Akan jelas santri itu suruh ustadz di rotan, apalagi kabur
kabur durutan 2, 3, 4, 5. Tetapi bar mondok nek omah kita nggak tahu karena nggak ada rotan. Nah, sekarang antum mau merotan itu urusannya sama polisi. Dulu saya bersama tim itu ada Ustaz Rizal Zulian, ada namanya Ustaz Nafik, itu berlima itu pernah dilaporkan polisi masuk BAP, berita aduan BAP berita acara pengaduan. Itu wajib lapor itu ke Polsek Kleru itu. Gara-gara apa? Gara-gara santri melanggar. Ada salah satu ustadz karena nggak sabar. Beliau karakteristiknya orang yang tidak marah, bukan pemarah. Dan memang jarang marah, tapi si santri itu mencuri, sudah ada saksinya. Ada saksinya kalau nggak 2, 3, memang meyakini si anak itu mencuri. Dan dia sudah menyatakan, dan insya Allah kita yakin kalau dia itu memang orangnya amanah dan bagus, bersaksi kalau dia itu mencuri. Kemudian diinterogasi atau interogasi. Ya ahi, wahai Ananda, antum mencuri gak? Wallahi billahi tallahi Ustaz, ana gak nyuri. Coba, padahal tanyanya bagus kan? Ya ahi, antum mencuri gak? Langsung, demi Allah saya gak nyuri. Ya ahi, jangan pakai nama Allah. Ini kan udah ada saksinya. Antum mencuri gak? Wallahi billahi tallahi ana gak nyuri. Itu berkali-kali. Coba antum cek enggak ya? Yang lain di sana kan, yang satu di sana pukul. Qadarullah di sampingnya ada lembing. Pukul antum, ya Allah, antum enggak pernah pukul antum, tapi karena Allah kamu menggunakan Allah, saya enggak itu dipukul. Biru-biru sih. Akhirnya orang tuanya membawa ini ke BAP, akhirnya kita dilaporkan. Seharusnya anak yang mencuri kan dikeluarkan ya kan. Tapi karena tuntutannya orang tua enggak boleh dilaporkan, enggak boleh dikeluarkan. Kalau antum keluarkan kamu saya laporkan. Akhirnya itu sampai lama, singkat kata si anak itu ngaku, Ustaz, ana wallahi ana enggak mencuri uang 100.000 warna merah, tapi ana mencuri uang 100.000 warna biru. Bingung apa saya ketemu itu dalam hati takiyah. Pintar dia menggunakan takiyah. Jadi ketika dia ngomong wallahi billahi itu ana enggak mencuri Ustaz, dalam hati dia 1.000 warna neng abang, neng aku nyolong 1.000, saya ketemu biru. Nah ini kan sampai seperti ini takiyah. Antum nggak pernah mendapatkan orang Syiah itu mengatakan sejujurnya karena memang itu disyariatkan. Itu boleh takiyah. Nah kita tahu berbohong atas nama Allah itu tidak boleh. Masuk kategori tadi. Para ulama tadi tidak akan lama di dunia, tapi lama-kelamaan langsung hilang. Sehingga Fasu'ilu, banyak orang yang tanya permasalahan agama, fa'aftau, maka akan menjawab dengan apa? Dengan jawaban yang seenaknya saja. Fa'adullu wa'adullu, akhirnya apa terjadi? Sesat semua. Ya, akhirnya tersesat. Sehingga terjadi perpecahan di antara umat kita. Kemudian yang keempat, wahiyya al-mauqifu tabil hawa. Al-qaulu bila ilmin, al-qaulu Allah bila ilmin, ya. Mengatasnamakan Allah SWT tanpa ilmu, ya. Itu masuk pada kategori seseorang yang punya sikap mengikuti hawa nafsunya. Sudah jelas dia tidak tahu ilmunya, tidak tahu dasarnya, tahu dia menjawab pertanyaan. Jadi dia lebih dominan hawa nafsunya daripada akalnya. Wa qala al-Imam Ali bin Abil Izzi wa man qala bi wali ilmin fa innahu qad taba'a hawahu thumma qala, ya, barang siapa yang mengatakan atas nama Allah tanpa ilmu, fa innahu qad taba'a hawahu, maka sungguh dia itu telah mengikuti hawa nafsunya. Ini sebenarnya tuntutan dari yang pertama tadi. Misalnya mengatakan sesuatu yang tidak dia ketahui, dia jawab. Banyak nggak zaman sekarang? Ya. Makanya pentingnya ilmu itu jadi kan bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang syirik, mana yang tauhid, mana
yang sunnah, mana yang bukan sunnah. Itu bisa membedakan. Tetapi di sini kita tugasnya bukan menghakimi, bukan menjustifikasi, bukan menyalahkan, ya. Tapi kita senantiasa belajar. Terkadang apa? Sindromnya wong gek ngaji. Tahu sindrom? Tahu, ya kan? Sing ngaji misalnya pernah saya sampaikan, "Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah Taala, ya. Apa namanya? Falyaqul khairan aw liyasmut, maka berkatalah baik atau tidak sama sekali. Neng dingin menong, dia ngomong orang belum ngomong, ya kan? Karena dia meyakini ini perkataan nggak benar. Ditambah dengan tombone menong terus. Kenapa? Mangkana yu'minu billahi yang bukan oleh dia. Pegang terus, orang belum ngomong, ya kan? Atau barang siapa yang beriman kepada Allah Taala, maka dia tinggalkan sesuatu yang tidak berguna, ya kan? Ono koncone kayak buka Instagram, apa itu? Gak berguna. Mending baca Quran. Apa yang buka Facebook? Gak berguna. Tinggalkan itu. Jadi itu sindromnya mungkin sengaja. Ya, hijrah. Ya. Orang yang hijrah itu biasanya dia akan diuji pada satu titik paling rendah. Dia itu betah atau enggak? Itu masalah kita. Saya didatangi banyak orang itu. Rata-rata orang betah balik mana? Itu pernah didatangi artis di kota, ya kan? Itu masya Allah datang pengen hijrah, ternyata nggak punya cuan, balik lagi. Karena sekali manggung, ya kan? Coba bayangkan manggung 1 juta, ya kan? Diminta talk show seperti ini, jazakallahu khairan katsiran, ya kan? Dia gelem kan? Ada teman-teman saya itu ya orang Bali, bukan saya sebutkan namanya, tatoan kabeh. Dia ngomong sudah ngaji sama Ustaz Safik, ini sudah ini kan, sering kali ketemu sama anak, ya kan, ngomong, Ustaz ini boleh nggak tau apa dia, wah ini kalau apa bermain musik itu sesuatu yang tidak berguna, itu menyanyiakan waktu. Ternyata kemarin dia, Ustaz tolong subscribe, like, and subscribe, ini saya baru bikin album religi. Kemarin ya, ya saya insya Allah, ya kan. Kenapa akan diuji pada satu titik yang paling rendah? Dia tuh bisa survivor atau enggak. Nah, sehingga di sini jangan sekali-kali apa kita mengikuti hawa nafsu kita. Biasanya ada apa? Komunikasi antara apa hitam dan putih. Yang putih itu ngomong itu raito, sehingga bos ngomong baik rapopo. Ya kan, ini ada kolaborasi. Masih berapa menit saja? Ini ada 10 sebenarnya, tapi sama dia saja, ya kan. Kemudian waman dalam surat Al-Qasas 50, waman adzalama mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallahi. Ya. Dan dia adalah orang yang paling sesat dari orang-orang yang mengikuti hawahu, ya, bighairi hudan, tanpa petunjuk Allah Subhanahu wa taala, tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang senantiasa memuliakan. Kemudian yang kelima, wahya atau berkata atas Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, itu masuk pada kategori meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Lebih mengedepankan apa? Tidak mengedepankan Allah dan Rasulnya. Kalau dalam diskusi, ya kan? Diskusi itu kan ada, misalnya ada amil atau jenengan di satu lembaga sekolah atau di KRT atau kelurahan ada musyawarah. Kalau ada pemimpinnya, meskipun usul kita tidak diterima, ya kita harus sampaikan wa atona, bukan bundel. Ya. Terserah, itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Manakala kita berada pada satu komunitas dan ada satu keputusan yang ditetapkan, ternyata kita tidak setuju, kita legowo sampaikan wa atona, bukan sebaliknya. Ya. Sama atasannya, ya kan, misalnya sama Pak RT, sama Pak Lurah, meskipun kita nggak setuju, tapi kita harus dukung. Nah, ini menunjukkan apa? Kita harus mengedepankan perkataannya Amir tadi, mengedepankan apa keputusan untuk umat, atau di sini ada wali al-amr. Nah, di sini
Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayi rasulih wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Artinya apa? Kita dalam memahami agama kepada Allah Taala, memahami sunnah kita kembalikan kepada Rasulullah SAW, tidak berdasarkan apa perkataan A, B, C sehingga meninggalkan perkataan ataupun dalil yang paling penting yaitu minallahi ta'ala. Ikhwatul iman yang senantiasa Allah muliakan, tentunya ya satu hal yang perlu kita cermati, semakin kesini semakin menghidupkan sunnah itu satu hal yang sangat susah, tetapi kita perlu upayakan ya, perlu kita upayakan, dan kita tidak boleh istilahnya itu hantam kromo kepada saudara-saudara kita yang belum diberikan kemampuan untuk melaksanakan sunnah. Kenapa? Karena bisa jadi beliau-beliau itu punya khalfiyah, punya background, punya latar belakang yang belum bisa beliau itu untuk sunnah. Tapi manakala jenengan dimudahkan dari sisi lingkungan, dari satu komunitas, dan Allah berikan satu hal yang mudah, ya kenapa tidak ya? Minal aqwal wal a'mal, kemudian dari perkataan, dari istilahnya itu perbuatan kita, dan juga hal-hal yang terkait dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Demikian ya sekalian yang Allah muliakan terkait dengan hal-hal yang masuk pada kategori dosa yang paling besar di atasnya syirik, yaitu berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Yang kita masuk pada tadi ada nomor yang keberapa tadi? Kelima, yaitu harus lebih mengedepankan Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang kita sampaikan. Jika ada hal-hal yang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insyaallah nanti kalau ada pertanyaan kita usahakan untuk kita jawab. Wallahu a'lam. Saya kembalikan kepada Mas Fajar. Iya, baik. Syukran, jazakallahu khairan atas apa yang disampaikan berkaitan pembahasan tema yakni bahaya berbicara agama tanpa ilmu. Dan kami membuka interaktif atau pertanyaan bagi para jamaah, baik putra maupun putri, atau juga bagi Anda yang menerima kami melalui kelas YouTube kami di Kota Insya 3. Silahkan mengajukan pertanyaan di nomor 0838 4441 0419. Kita masih memiliki waktu yang cukup banyak untuk berdiskusi, karena sepertinya ini lebih banyak atau menarik untuk kita diskusikan bersama, karena berkaitan ini juga baru banyaknya di masyarakat yang dimana kita harus berhati-hati berbicara. Ketika kita ingin berbicara masalah agama, tentu kita harus berhati-hati. Baik, Ustaz, sebelum ke pertanyaan yang sudah mulai masuk, izin kita berdiskusi sejenak berkaitan apa yang saya sampaikan. Nah, ini kan kita khususnya mungkin bagi para bapak-bapak asli. Nah, mungkin bagi para ibu juga tidak mungkin anak-anak yang memiliki kumpulan biasanya bareng-bareng atau majelis kan. Bapak-bapak biasanya kan di kumpulan RT atau bersama dengan tetangga, bapak-bapak kompleks seperti itu, atau mungkin juga ibu juga arisan dan sebagainya. Nah, ini menjadi tantangan kita tersendiri, di mana kita mungkin sudah sering ngaji, sudah sering namanya menimba ilmu atau mengikuti kajian-kajian yang dimana kita sebenarnya ingin menyampaikan, tapi mungkin ada momen yang kita ingin menyampaikan itu pas ketika kita tuh ditanya di masyarakat atau ditanya oleh orang berkaitan dengan hal ini, itu dan sebagainya. Karena kan mungkin dari dohir sudah kelihatan, mungkin yang bapak jenggoten, celananya naik cingkrang, mungkin bagi ibu yang bodinya besar, kan sudah biasa menjadi pertanyaan di masyarakat seperti itu. Atau mungkin ada masyarakat yang bisa bertanya berkaitan dengan masalah agama. Ini kan menjadi suatu hal menarik. Nah, gimana niat kita ketika kita memiliki keterbatasan ilmu? Nah, kalau kita kan masih belum level ustaz misalnya, masih level pembelajar atau pencari ilmu. Pertama itu, kemudian bagaimana kita menyampaikan hal tersebut? Baik mungkin kita akan menyampaikan sesuatu hal atau menjawab pertanyaan yang tentunya hal tersebut nanti harapannya tidak menyinggung masyarakat. Berhati-hati karena kita minimnya ilmu, biar kita bergaul juga dengan luas
Ya, betul Ustaz. Iya, Masya Allah, ini memang realita kita di lapangan, ya, apalagi di kampung-kampung atau desa, itu akan mendapatkan satu keadaan seperti itu. Ketika kita ditanya pada satu permasalahan yang memang itu sangat kritis, bisa terkait dengan misalnya jenggot, padahal dia pernah nggak jenggotan, kemudian masalah kegiatan-kegiatan di masyarakat. Yang pertama ini kiatnya, jenengan jawabnya adalah melihat dulu konteks bahas pertanyaannya. Kalau jelas yang pertama adalah pertanyaan yang akan membuat kisruh, kalau dijawab dengan benar maka urungkan dulu. Tidak semuanya yang benar harus disampaikan. Ada satu kaidah jika ada alat di kepala, ukurnya pakai tangan jangan pakai pedang, malah kepalanya yang bocor kan. Nah, di sini bukan berarti kita ditanya itu harus menyampaikan yang sesungguhnya. Kita harus lihat dulu ya, karakteristik orang yang bertanya dengan kaifiah gini. Misalnya kalau antum yang menjawab, mohon maaf, itu hukumnya apa sih kalau sholat bertato itu? Kalau dia nggak tahu ilmu, kemarin saya melihat ada postingan itu, ada orang itu sudah iqomah sholat 5 menit dia tunggu, ternyata tidak ada imam, akhirnya dia ngimami. Tiba-tiba yang imam itu tatoan, kemudian dimarahi sama takmir masjidnya. Kamu gimana sih? Nggak sholat, nggak sah sholat kamu karena kamu tatoan. Kamu tuh potongan kamu itu rambutnya merah semiran, nggak sah sholat kamu. Kan nggak ada korelasinya. Dia itu jawabannya benar atau salah ya? Itu kalau mereka tadi orang sabar, dimantem itu. Nah, ketika jawab terus kiat yang pertama ini bahasa yang kita lakukan. Mohon maaf, saya ini kan orang bodoh. Saya itu orang nggak tahu apa-apa tentang agama. Saya itu juga belum belajar. Saya itu ilmunya juga belum sedikit. Saya hanya mendengarkan saja di situ atau di beberapa pengajian. Setahu saya seperti ini. Ini yang pertama. Ya, jangan kok ini hukumnya gimana? Oh, itu nggak boleh itu. Yang melakukan itu neraka itu. Berbeda nggak itu? Berbeda. Rata-rata kalau sindrom orang baru ngaji ditanya kayak gitu, dia gunakan dalil. Ini Allah Rasul, ya kan? Inamal a'malu apa ya? Itu nggak bakal bisa. Harus 4 papan, tahu 4 papan ya? Iya, harus disesuaikan. Itu bahasa-bahasa yang Islam cenderung diterima. Dan ngapunten kroniki piantun ngapunten kertas itu bodoh. Mau cokolan dereng lancar, apa malih? Napa dereng paham alif bikong. Kertas kroniku menawi napa jenggot kali isbal niku nggih kertas kula nggih niku sunah. Nek ajeng dilampahi monggo, nek boten monggo, nek kula usaha badhe nglampahi mergane kula ajeng saged kalian Kanjeng Nabi. Betul boten? Nggih. Basa Jawa kromo inggil. Harus digawe asor. Harus ngasor, nggak boleh atom itu tinggi. Itu sudah dia itu bisa jadi menanyakan, menguji, bisa jadi menanyakan yang tidak tahu. Apalagi pertanyaan-pertanyaan yang ada di amalan masyarakat yang sangat riskan ditanya. Saya pernah ditanya, hukumnya merokok gimana? Kok tanya saya merokok? Saya tuh pernah merokok dulu. Saya kan orang Temanggung, saya dulu pernah merokok melinting baik. Ya nek merokok itu rapi. Kenapa? Ada kalanya pertanyaan itu tidak boleh dijawab dengan halayannya. Atau sudah nanti habis ini saya jawab ya ini. Banyak ustaz atau siapapun ketika kita seperti ini dia langsung jawab. Itu malah membahayakan. Ada satu keadaan yang dia itu harus menjawab dengan bukan 4 mata. Iya. Pakai 4 mata ya, harus 4 mata. Kan lebih enak tuh. Duduk nek perlu ngopi, diterahkan sekalian. Lebih nyaman kan itu. Nah ini ada teknik-teknik ilmu komunikasi dan harus antum kuasai. Kalau antum
belum saatnya menyampaikan, bukan berarti antum itu apa? Setan menahros. Wah, ini setan bisu ya kan? Barang siapa yang melihat permukaan tidak menyampaikan, dia dikatakan setan yang bisu. Berarti sampean setan bisu. Bukan seperti itu. Iya, harus ada fikih dakwah. Fikih dakwah itu panjang. Antum baca bukunya itu, Qur'atul Mukhatabin. Ya. Apa Rodotul seperti ini, bahasa Arab dan terjemahnya belum yang ada. Itu masih dulu. Dulu pernah ada satu ulama di daerah apa? Di daerah Irak. Ya. Dia itu apa? Di situ masih kental dengan sholawatan, dengan hal-hal yang ibaratnya hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat. Ya. Kemudian dia diam saja. Banyak yang mengatakan pentahdir apa waktu itu nggak tegas, nggak jelas. Dia diam saja. Akhirnya apa? Dia mulai buka ngaji, ngajari Al-Quran, ngajari hadis, anak-anak kecil. Akhirnya si anak tadi sampai dewasa, sampai disekolahkan di pesantren, disekolahkan sampai cakrawala ilmunya itu apa paham, kemudian dia pulang lagi. Itu setahun ke 2 tahun. Lama kan itu, akhirnya dia pulang, yang mendakwahi bukan si dia tapi anak dia pada orang tuanya. Kadang-kadang ada anak di sekolah di TKIT atau di madrasah ibtidaiyah yang sunnah ya, sing ngerti apa? Anak jilbaban atau bedhe mbok ini malah apa? Jadar rambut pirang ya. Jamir kan. Rambutnya pirang ya kan. Apakah kita harus katakan enggak boleh? Kan enggak bisa. Itu pelan-pelan. Apa? Ibu tadi mengharapkan kebaikan kepada anaknya. Beliau menyadari belum bisa, saya langsung kita justifikasi. Dalam Al-Quran saya surat apa itu yang walaqad awrasna kitaba alladziina istafaina min ibadina wa minhum dzalimun nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat. Pernah sampaikan. Itu coba cari. Surat Al-Fatir ya. Manusia itu masuk dalam tiga kategori. Yang pertama apa? Dolim li nafsi, mendolimi dirinya sendiri. Dia tuh tahu kalau itu gak benar. Dia tahu, tapi nggak bisa melaksanakan. Kenapa? Muqtasidun, yang melaksanakan kebaikan, yang masih melaksanakan keburukan. Kemudian yang terakhir, sabiqun bil khairat. Orang pengajian, agi-agi minta pengajian. Ada infak masjid, agi-agi infak. Ini 3. Tapi ayat selanjutnya mereka itu masuk surga semua. Coba itu ayat selanjutnya. Ya, setelah istilahnya sabiqun bil khairat, kemudian ayat selanjutnya itu mereka itu digambarkan masuk surga semua. 3 kategori ini. Tetapi tentunya dengan hisab. Kita tidak boleh justifikasi. Barangkali anak katakan dia itu gak benar, dia gak jilbaban, udah seperti ini, bisa jadi Allah ubah dia itu besok menjadi orang yang lebih takwa, lebih dekat kepada Allah SWT. Kita tidak tahu apakah ada jaminan. Apakah antum punya garansi, punya jaminan akan istiqomah selalu? Apakah antum punya jaminan bakal husnul khotimah? Kan kita nggak punya jaminan. Kita nggak boleh justifikasi. Kita berupaya dengan semasa mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Terima kasih Ustaz atas jawabannya yang luar biasa. Ini menjadi pembuka pikiran kita, di mana ketika kita ingin bermuamalah atau ingin merasa jauh saling ya, atau berkumpul bersama dengan masyarakat, tentu harus mengatur strategi, mengatur komunikasi tadi yang sampai Ustaz, ini penting sekali. Baik, ke pertanyaan yang sudah masuk saja ada, Masya Allah, ada 1, 2 di handphone kanan ada sekitar 3 pertanyaan, di handphone kiri ada 2 pertanyaan, ini Masya Allah. Semoga cukup saja. Baik, mulai dari yang awal dulu yang masuk, saya akan coba hubungkan satu persatu. Dari akar nomor 0406 Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya Ustaz, mau tanya tentang nasihat dari Syekh Qasim berkenaan bacaan Al-Fatihah di luar sholat yang di Indonesia. Banyak ilmu yang menyanggahnya. Bagaimana sikap kami sebagai orang yang ilmunya terbatas? Silakan Ustaz. Anda tidak berkomentar ya. Itu kompleksitasnya tinggi. Bagaimana antum mensikapi di masyarakat, tetapi kita melihat masalah dan madharat. Itu nanti kalau ditilik dalam Anda pernah dapatkan juga misalnya di kitab Safinatun
saja karena dari mazhab Syafi'i, itu kita juga tidak boleh menjustifikasi itu nggak benar. Kenapa? Karena yang dia sampaikan karena dia dahib ila madhab al-akhar. Jadi saya Hasim itu kan madhabnya itu adalah madhab Hambali atau Hanafi. Kemudian tidak pas diaplikasikan di orang-orang yang punya madhab Syafi'i. Ya, ada banyak perbedaan. Contoh misalnya orang yang madhab Syafi'i, ya, mereka meyakini, misalnya contoh apa? Di madhab Syafi'i itu cadar itu wajib. Tapi kenapa masyarakat yang notabene-kan dia mengikuti mazhab Syafi'i tidak melaksanakan? Ya, karena dia nggak tahu. Bahkan dalam madhab Syafi'i di kitab Surat Taufik atau mungkin Ta'lim itu banyak. Dan kita kadang-kadang tidak bisa belum banyak mempelajari, sudah underestimate terhadap kitab tadi. Nah, kalau kita pengen mengatakan mengkorelasikan dengan si Hasim tadi, kita pelajari dulu, ya, sehingga kita bisa tahu, baca dulu. Kalau kita nggak punya waktu membaca, kita juga terdesak dengan satu keadaan, kemudian diam. Saya nggak bisa berkomentar. Ya. Ya, bagaimana kalau di masyarakat? Ya sudah, kalau memang ada seperti itu ya kita diam. Kalau saya lebih mengatakan diam. Kalau saya diminta doa di masyarakat karena saya sudah dianggap wong, ya sebelumnya bukan orang, kan? Ya masya Allah. Ya wong di masyarakat. Kadang datang ke rumah yang bawa sesuatu itu minta nasihat. Kadang kalau ada kematian, ada nikahan, saya disuruh ketika berdoa, saya menggunakan teknik di awal saya baca Al-Fatihah. Saya nggak ngomong bisil Fatihah, ya, tapi misalnya kita mau doa, Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, baca Fatihah nggak masalah gitu. Kemudian baru sholawat, baru hamdas syakirin, hamdan naimin, ini salah satu strategi. Kemudian Subhana rabbika amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Sudah selesai. Enggak usah pakai istilah. Ini kan contoh, tapi di awal saya mulai dengan Al-Fatihah. Dan itu tidak masalah. Jais, ya kan. Dalam berdoa kan kita boleh memuji kan. Apa isi Al-Fatihah itu? Kita puji Allah. Sehingga masyarakat kok orang-orang dengan Al-Fatihah ternyata sudah jauh dengan Al-Fatihah. Untuk strategi. Tapi kaitan dengan itu saya lebih mengambil sikap dengan lebih tahu bagaimana bersikapi di masyarakat. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas jawabannya. Semoga bisa terjawab dan juga bermanfaat. Ke pertanyaan berikutnya nih yang handphone sudah ada saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Ustaz izin bertanya. Ustaz, bagaimana jika mendasari ilmu dari ijtihad dalam tanda kutip pendapat dari Ustaz atau dari Ustaz, ya? Karena biasanya banyak amalan berdasarkan kata Ustaz A atau kata tokoh masyarakat A, kata Ustaz B dan sebagainya. Dan pemuka agama itu terkenal di kalangan masyarakat atau viral. Silakan Ustaz. Ya, mengambil ilmu dari ijtihad itu secara hukum itu tidak masalah manakala ijtihadnya itu mustanidun ila Allah wa rasulih. Dan kita orang-orang yang dalam tanda kutip kita berusaha untuk menjadi thalabul ilm dan kita berusaha untuk melaksanakan sunnah, ya kan? Itu dianggapnya itu apa sih? Kok pengajian cuma kata Allah kata Rasul, sehingga kata ulama kata kiai nggak diperhatikan, ya kan? Sehingga terkesan tidak menghargai ijma dan qiyas, ya kan? Terkesan tidak menghargai ijma dan qiyas. Sehingga di sini perlu diperhatikan, bukan serta-merta para ulama Ahlussunnah Jamaah yang mungkin dianggap sebagai kita ngaji salaf itu kok tidak menghargai ijma qiyas, tidak. Tapi kita mengedepankan Quran dan Sunnah, kemudian kita lihat di masyarakat seperti apa. Contoh, ya kan, kalau masalah fikih itu kan luas. Mau dia dengan jar bismillah atau tidak, atau berkaitan dengan hal-hal yang manakala di Indonesia itu lebih pada kategori mazhab Imam Syafi'i. Kita harus mengkaji dulu kitab Al-Um, kemudian kitabnya Imam Nawawi atau kitabnya Imam Syafi'i, sehingga kita tidak bermudah-mudahan dalam istilahnya itu menjustifikasi. Dan ketika kita mengambil ilmu berdasarkan istihad ulama tidak masalah. Istihad ulama itu seperti siapa sih? Yang tadi saya sampaikan Syekh Al-Albani, Ibn Baz,
kemudian tafsirnya Jalaluddin Jalalain. Dulu pernah ada satu statement ngapain belajar tafsir Jalalain, itu kan tidak benar, bukan seperti itu. Yang ngomong belum membuka kitabnya, kitab Jalalain, kan? Apa itu belajar kitab misalnya itu Imam Ghazali, kitabnya? Iya, Udin atau Ta'lim itu dibaca dulu. Itu kan baca, nggak ada yang terjemahan. Itu kitabnya gundul gondrong saja malah yang gundul kan. Nah, jadi tidak masalah mengambil ilmu dari istihad para ulama. Tapi kita melihat istihadnya kemana dulu. Contoh begini, imam madhab itu kan banyak, ya kan? Yang masyhur Pak, itu karena mungkin keikhlasan beliau kan. Ada madhab Zohiri, ada madhab banyak lah. Cuma kalau jenengan pergi ke Saudi Arabia atau umroh itu kan India, Pakistan, itu mereka madhabnya apa sih? Bukan Syafi'i mereka itu. Ada hal-hal yang bertolak belakang. Bahkan ketika Jumat, ya kan? Ketika Jumat itu mereka itu ada satu temuan, pernah saya melihat itu, ketika Jumat mereka itu tidak sholatnya itu. Ketika sholat takbirnya nggak amin. Ya, ketika ghairil maghdubi alaihim waladdallin nggak ada yang amin. Itu di India dan daerah Pakistan. Kalau kita di sini itu teman itu ngomong ketika kan dia baru tahu kan ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, dia sendiri yang amin. Terus habis itu dia ditegur. Padahal dalam satu hadis, ya kan, barang siapa yang mengaminkan, ya, ketika akhir Al-Fatihah itu dan ternyata aminnya itu sesuai dengan aminnya malaikat, maka akan diaminkan. Tapi ternyata mereka nggak pegang. Mereka mengatakan apa? Aminnya di hati. Kan bertolak belakang tuh. Kenapa? Karena mereka istimewa pada madhab, dan ternyata kalau madhabnya nggak sesuai dengan sunnah dan sunnah nabawiyah, kita nggak usah ambil. Ya baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Masih tersisa sekitar 4 menit lagi insya Allah, dan semoga cukup Ustaz, ya. Ada 2 pertanyaan. Baik, pertanyaan berikutnya ini sedikit saya singkat pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa yang harus kita sampaikan kepada tetangga sekitar kalau kita tidak ikut acara di masyarakat yang kategorinya dalam kutip tidak disunahkan Nabi, seperti apa yang ada di masyarakat? Apakah kita tidak usah menjawab atau bagaimana? Silakan. Ya, kembali ke pertanyaan awal tadi. Ya. Hindari diksi kalimat yang memprovokasi. Ya. Saya nggak pernah menggunakan kata bid'ah di masyarakat. Saya jauhi. Ya. Kalau sunnah pakai bukan sunnah. Jangan menggunakan kata bid'ah, itu sudah hobinya mereka. Kita ingin narjul khair, kita mengharapkan kebaikan, ternyata malah mendapatkan kemadharatan. Nah, jadi diksi kalimat itu penting. Kemudian bagaimana kita memahamkan saudara kita? Antum datang nih, ya. Saya di masyarakat, alhamdulillah itu saya bisa bikin masjid sunnah. Dan saya imam subuh. Karena saya sering keluar kota, saya taruh imam lama dan imam baru, teman-teman ustaz. Dan saya terkadang turun, terkadang enggak. Ini saya. Kemarin Jumat saya bacakan surat As-Sajdah, ya, surat yang ada Allahumma istakbir, surat apa itu? Yang disunahkan Jumat itu untuk sujud, ya. Itu panjang. Itu kemudian yang kedua yang lama-lama lah, saya lupa itu ya. Tetapi tambah lagi kunut, saya baca kunut. Kemudian habis itu sama Pak Ustaz, ampun dangu-dangu pulau pegel. Kunutnya tak lama juga kan, kayak kunutnya Ramadan itu. Saya kalau kunut 5 menit 7 menit kan, sampai begini. Akhirnya apa? Sudah, kemudian sampai pendek-pendekan. Tapi ada kalian sampaikan niki mungkin sholat Bapak Ibu, insya Allah menurut ayat mungkin kamu sujud nggih. Niku sujud apa mau sujud
di antara sholat kan, ya yang biasa gitu, sudah kita kasih sunat. Kemudian sudah kita tinggal pulang. Tetapi apa? Selang-seling. Kemarin saya sholat subuh pakai kunut, hari ini saya nggak kunut. Itu sudah biasa seperti itu. Bahkan saya punya mauqif, saya tuh nggak kunut, tetapi saya memfasilitasi. Ketika ada orang seperti itu, oh ternyata Pak Wahid itu ya bodoh karo diri. Ketika ditanya masalah itu, jangan datang nih. Nek perlu gawa gula teh, duwe anak sih nek gawa jajan. Sampaikan, ngapunten Pak RT, Bu RT, kula boten saged ngrawuhi amargi mekaten. Ngapunten nggih niki kula insyaallah badhe nyengkuyung kegiatan ingkang sanesipun kejawi kegiatan menika. Insyaallah diterima. Kenapa? Anda sudah datang, kok Jawa dipangu meneng, wis nggo gula teh, wis nggo jajanan. Nek perlu niki wonten saged rezeki, monggo dipun tampi. Alhamdulillah, aku langsung topan-topan. Terima. Ini teknik yang saya terapkan di sini. Ini jarang kan kita udah tahun begitu nggak pernah didatangi, kemudian ketika dikasih berkat langsung saya nggak terima, dibuang, naik ngarepe sing kene. Kira-kira sakit hati nggak itu? Oh iya. Boleh nggak makan berkat ada ayamnya? Boleh nggak? Ayo kita tanya. Boleh nggak? Boleh. Itu kan dalam mazhab Syafi'i. Kecuali kalau memang dia itu meniatkan pada saat nyembelihnya itu dia sebelah sendiri, kemudian itu langsung. Kalau memang jalan ragu-ragu ya sudah di dahar masuk dalam, kemudian ditinggalkan. Kan banyak strategi. Kalau alam Islam. Lanjut. Terima kasih Ustaz. Satu poin terakhir Ustaz ya, dan yang lainnya mohon maaf kita simak atau kita tunda terlebih dahulu. Tapi nanti jika ada satu pertanyaan dari jemaah yang hadir ini ingin langsung konsul ke Ustaz. Jadi nanti setelah ada kajian ya, mohon Ustaz jangan meninggalkan tempat dulu. Ya Ustaz, ini pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Afwan Ustaz, ini pertanyaan titipan dan Afwan ini berbeda dengan tema Ustaz. Ustaz, apakah kemantapan hati dan dimudahkan prosesnya itu jawaban dari doa istikharah Ustaz? Tapi kenapa setelah khitbah menjelang pernikahan muncul rasanya khawatir, keraguan, ketakutan, terkadang hati ingin membatalkannya? Ini termasuk ujian atau jawaban dari doa istikharah Ustaz? Adakah doa khusus biar hati menjadi tenang Ustaz, dan mohon nasihatnya? Silakan Ustaz. Ya bismillah, ini kayaknya orang boleh muncul. Bukan amat pengumuman ya. Manakala kita beristikharah, kemudian salah satu jawaban istikharah itu adalah dimudahkan prosesnya. Meskipun secara kasat mata itu susah, tapi Allah mudahkan. Tetapi manakala hati itu mutaradid, tidak yakin, kemudian maju mundur, itu salah satu proses juga. Yang tentunya kalau memang sudah mantap, ya sudah diikuti saja prosesnya. Tapi kalau hati kita masih maju mundur, doanya ada kan, Allahumma tsabbit qalbi ala dinik, atau Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla, Allahumma sahhil umurana. Itu doanya, mudah-mudahan. Kemudian dia doa istikharah tenanan. Ya kan? Hafal kan? Meskipun jenengan sudah nikah nggak apa-apa, istikharah lagi. Istikharah untuk apa? Tobat. Ya untuk boleh sekolah anak istri hamil. Padahal nggak ada yang lebih sunnah. Iya, Jadi proses ini salah satu jawaban. Tidak harus pada mimpi, ya, bukan pada mimpi saja. Dan manakala seorang itu sudah mantap, itu nggak usah istikharah. Ada orang mengatakan seperti itu. Ya, ketika sudah mantap, Bismillah. Dari doa yang Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika wa astaghfiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al-azim. Ya kan, Allahumma in kana fulanah binti fulan khairan li fi dini wa mali, ya. Wa akibatu amri ajilihi wa ajilihi faqdur li wa yassirli. Ini kan sebenarnya proses. Manakala ketika proses dimudahkan, bismillah. Kalau hati nggak mantap, istikharah lagi. Bukan berarti manakala istikharah
Dulu saya cerita sedikit ya, istikharoi calon itu ternyata saya tuh pengen itu dulu itu. Pengen itu sampai stres. Ya Allah, pengen nikah sama susahnya minta ampun ya Allah. Ya, dari apa? Dari level yang apa gadis sampai tidak gadis sudah saya lakukan ya. Ternyata yang terakhir itu apa? Orang tua nggak mengizinkan, harus Julu Semar, kudu Jogja ke Semarang, nek iso penggo arep omah ya kan. Sampai saya sudah ngomong ini dari kota tertentu ditolak, nggak boleh nyebrang samudra. Ternyata apa? Yang terakhir itu apa? Malah orang Julu Semar, malah orang apa Jawa, malah nyebrang Segoro, malah Kalimantan kan. Dimudahkan. Dulu saya nikah, Ustaz Rizal Nabi juga hadir. Raga Teo, ngerti-ngerti raga, bisa memberangkatkan orang tua naik pesawat juga kan. Pesawat sekarang sini ke sana 2 juta juga. Anak enom, orang enom, bisa bentuk value NMAX ya kan. Tapi ada aja rezeki kita nggak tahu. Iya. Kembali ke tadi, insya Allah itu tinggal berdoa terkait dengan doa tadi untuk dimantapkan hatinya dengan doa tadi. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sallallahu alaihi kan doa tentang dimudahkan pada urusan tertentu, dan juga Allahumma tsabbit qalbi fi mana fi misalnya fi hajati, tetapkan hatiku untuk mendapatkan hajat yang telah engkau ridhoi. Wallahu a'lam bishawab. Iya, baik. Terima kasih Ustaz atas jawabannya, dan waktu juga sudah menunjukkan pukul 11 lebih, jadi kita harus mengakhiri atau mensudahi kajian di pagi hari ini di Sabtu pagi. Semoga kita diberikan kemudahan untuk bertemu kembali di Sabtu berikutnya dengan bahasan yang lebih menarik lagi insyaallah. Dan terima kasih juga dapat kami sampaikan kepada beliau pemateri kita Ustaz Muhammad MHG Abdullah Taala. Beliau balik darah Ustaz Islam Ustaz Lebaran, dan Masya Allah materi yang disampaikan luar biasa, diskusi juga sangat luar biasa. Semoga kita bisa bertemu lagi dengan beliau di lain kesempatan. Kita lupa juga kita berterima kasih kepada Takmir Masjid Panduan 411 Salatiga, juga pada jamaah yang telah hadir, jamaah putra dan jamaah putri. Kami hanya bisa mendoakan semoga bapak atau ibu-ibu atau jamaah putra dan putri yang hadir di kajian di pagi hari ini, ketika nanti keluar masjid pulang semoga selamat sampai rumah, sampai tujuan, dan juga ketika ada anak-anak lain semoga dipermudah dan dimudahkan dilancarkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah